Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aci Yasmin dalam edukasi pagi kita dengan tema anatomi sumbatan mental. Mengapa kerja keras saja tidak pernah cukup? Pernahkah Anda mencoba memutar radio di frekuensi 98 FM? Tapi Anda berharap bisa mendengarkan siaran dari stasiun radio yang berada di frekuensi 105 FM. Sapun Anda tidak akan pernah mendengarnya. Yang Anda dengar hanyalah suara kresek yang melelahkan. Banyak orang melakukan hal ini, hal yang sama dalam hidupnya. Mereka menambahkan kehidupan yang berlimpah dan sukses. Tetapi frekuensi dalam pikiran mereka masih berada di gelombang kecemasan, ketakutan, dan rasa kurang. Akibatnya, sekeras apapun mereka bekerja banting tulang, realitas yang mereka tangkap tetaplah kesusahan. Karena hukum hidup ini sederhana. Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda hanya akan mendapatkan apa yang selaras dengan frekuensi internal Anda. Saya Aci Yasmin. Dalam 7 menit ke depan, kita akan membedah sumbatan mental kita menggunakan kacamata psikologi mendalam, agar Anda bisa mengubah nasib dari akarnya. Yang pertama adalah teori Sigmund Freud dan analogi gunung es. Bicara soal isi kepala Bapak psikoanalisis dunia ini, Sigmund Freud pernah membuat sebuah analogi legendaris. Beliau mengatakan bahwa pikiran manusia itu persis seperti gunung es di tengah lautan. Apa yang muncul di permukaan, logika kita, target kerja kita, keinginan untuk kaya, itu hanyalah pikiran sadar yang sekuatannya cuma 12%. Sementara bongkahan raksasa yang tenggelam di permukaan laut adalah pikiran bawah sadar yang mengendalikan 88% sisa hidup kita. Di dalam bongkahan 88% inilah semua mental block, trauma, dan program usang masa lalu bersemayam. Freud menegaskan bahwa salah satu kutipan terkenalnya, emosi dan ingatan yang terpendam tidak akan pernah mati. Mereka hanya dikubur hidup-hidup dan akan kembali muncul nanti dengan cara yang lebih buruk. Inilah mengapa sekeras apapun fisik Anda bekerja, jika di dalam area 88% bawah sadar Anda terkubur keyakinan bahwa saya tidak layak sukses, maka tubuh Anda akan kelelahan tanpa hasil. Anda sedang menekan gas, tapi pikiran bawah sadar Anda yang memegang kendali penuh atas remnya. Yang kedua adalah kutipan dari Carl Jung dan analogi termostatnya. Dampaknya apa? Terjadilah yang namanya self-sabotase atau sabotase diri. Mari kita analogikan seperti termostat AC. Jika termostat bawah sadar Anda sudah terlanjur di setel di kapasitas rezeki yang kecil, begitu Anda mendadak dapat uang banyak, sistem internal Anda akan panik. Anda akan dibuat ceroboh, salah ambil keputusan, atau mendadak Anda ada pengeluaran tak terduga. Hanya agar keuangan Anda drop kembali ke batas bawah Anda yang lama. Sahabat karib sekaligus psikologis legendaris dunia, Carl Jung pernah menuliskan kalimat yang sangat tajam tentang fenomena ini. Beliau mengatakan, sampai Anda membuat pikiran bawah sadar Anda menjadi sadar, ia akan terus mengendalikan hidup Anda. Dan Anda akan menyebutnya sebagai takdir. Merinding bukan? Banyak orang mengira bahwa
mereka sedang sial atau ditakdirkan susah. Padahal itu hanyalah program bawah sadarnya sendiri yang sedang menyutradarai kegagalan tersebut. Karena dinding pembatas antara mental block yang belum dihancurkan. Sekarang kita analogikan tanah subur. Investasi leher ke atas, lalu bagaimana solusinya? Apakah dengan menambah jam kerja? Tidak. Menambah jam kerja tanpa membersihkan sumbatan itu seperti Anda memaksakan diri menanam benih unggul di lantai beton. Lalu Anda menyiramnya 24 jam sehari. Benih itu akan membusuk dan Anda akan mati kelelahan. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan investasi leher ke atas. Kita hancurkan lantai betonnya. Kita ganti dengan tanah yang gembur. Caranya, manfaatkan gerbang transisi gelombang otak Anda di waktu subuh atau sesaat setelah Anda bangun dari tidur. Karena di waktu sakral ini otak kita berada dalam gelombang alfa menuju theta. Kondisi di mana dinding pembatas bawah sadar Anda yang dibilang Fred dan Jung tadi sedang terbuka dengan lebar. Jangan nodai waktu itu dengan membuka handphone, membaca berita negatif, atau berpikiran negatif. Ambil waktu 3 menit di keheningan pagi. Letakkan tangan Anda di dada, rasakan nafas Anda, dan lakukan reprogramming dengan berkata, saya melepaskan semua program masa lalu yang membatasi hari ini. Saya mengizinkan wadah internal saya membesar. Saya menerima keberlimpahan. Sesuai kata para ahli psikologi tadi, kendalikan apa yang ada di bawah permukaan gunung es Anda, maka dunia di atas permukaan akan mengikuti dengan mudah. Jika video edukasi mendalam ini membuka kesadaran baru untuk Anda, klik tombol share dan bagikan video ini agar manfaatnya meluas. Dan mari kita kunci energi positif kita hari ini.